Haleluya. Shalom bagi kita semua. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin untuk menyapa shalom bagi kita semua. Haleluya. Amat terasa kita boleh berada di penghujung di bulan ketiga. Kita akan melewatinya dan akan memasuki di bulan yang baru, di bulan keempat, dengan tema gereja kita bahwa penderitaan merupakan kasih karunia Tuhan yang akan kita jalani dengan tulus dan ikhlas, sebab kita percaya bahwa penderitaan mengerjakan kebaikan dan pemulihan atas kehidupan kita, sehingga kita boleh tampil seperti emas, seperti pada firman-Nya. Oleh karena itu saya boleh ajak kita semua untuk bangkit berdiri, kita mau satukan hati, kita berdoa. Haleluya Bapa, hari ini, pagi ini, hati kami limpah dengan syukur. Kami melihat, kami mengingat semua perbuatan baik Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi kami ya Bapa. Kami bersyukur sebab kami adalah umat pilihan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur kami adalah gereja-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas segala anugerah Tuhan bagi kami, bagi tempat ini ya Bapa, sehingga dalam kerinduan kami boleh datang, kami ini bersekutu kepada-Mu ya Bapa, menaikkan persembahan pujian kami untuk memuliakan kami. Kami percaya Roh-Mu hadir di tempat ini menjamah dan memulihkan kami. Roh Allah menyembuhkan kami. Roh Allah memberikan kami kemenangan. Roh Allah yang terus melawat kami sehingga kami boleh sempurna seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Oleh karena itu ya Bapa, dalam kerendahan hati kami sujud menyembah kami dalam kekudusan. Terpujilah Tuhan Allah kami dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Dan silakan Bapak Ibu kembali dulu. Sebab segala pujian dan syukur hanya bagi nama Tuhan Allah kita yang kudus. Haleluya Yesus. Kami berterima kasih ya Bapak. Kami bersyukur hanya bagi Tuhan Allah kami. Segala kasih, segala cinta Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, pertolongan tepat pada waktu. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih. Tuhan memberkatiku, terima kasih. Kami nyatakan pujian kami. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Bertepuk tangan Tuhan untuk hari kita. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan
Kami bersyukur. Selalu bersyukur padamu, Yesus. Segala pujian dan syukur
Sebab Tuhan Allah kita, Allah yang maha besar. Kami ceritakan kemuliaan kepada seluruh bangsa dan setiap generasi. Sebab kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir. Kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang hebat. Kami sanggup melakukan segala perkara bersama dengan Engkau Tuhan, Allah yang senantiasa menemani kami Tuhan. Terima kasih atas segala berkat penyertaan Tuhan dalam satu pekan berlalu. Allah yang menyediakan segala yang kami perlukan dan kami butuhkan. Dengan belas kasih dan cinta kasih Tuhan, kami boleh ada berkumpul kembali di tempat ini ya Bapa. Sebagai rasa syukur kami ya Tuhan, kami mengembalikan sebagian berkat yang Kau sediakan. Kami memberikan persembahan kami ya Bapa. Kami memberi dengan ikhlas hati kami dengan ucapan syukur hanya bagi kami ya Bapa. Urapi setiap kami, urapi setiap jemaat Tuhan, urapi setiap anak-anak kecil, urapi setiap anak-anak sekolah, urapi setiap orang-orang tua kami ya Bapa. Berkati setiap gereja dan bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, yang terbaik Tuhan Tuhan, selamat memberikan persembahan. Bersama
buat anugerah-Mu yang besar yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Terpuji termulia Engkau ya Tuhan, dan biarlah segala hormat hanya kami naikkan bagi-Mu, sebab Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang begitu baik, bahkan teramat baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan di saatnya Bapa kami akan dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Untuk itu Bapa kami memohon kepadamu, biarlah urapan-Mu Tuhan Kau nyatakan bagi kami semua. Lihatlah Bapa kami semua yang ada di tempat ini. Kami datang dengan kerendahan hati. Kami telah mempersiapkan hati kami, bencana hidup kami, untuk mendengarkan firman yang menjadi kekuatan bagi kami, menjadi sumber kehidupan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berbicaralah atas kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saya persilakan duduk semuanya Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Salam semuanya. Saya akan sapa sekali lagi. Salam semuanya. Apa kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan, kita punya Allah yang luar biasa. Anak-anaknya juga adalah anak-anak yang luar biasa. Saya percaya kita semuanya di tempat ini, Bapak Ibu, anak-anak kami yang terkasih, kita datang dengan berbagai-bagai kehidupan. Maksudnya ada yang kita datang tadinya merasakan agak lemas, ada yang merasakan sepertinya sedih, ada yang tadinya kita mau datang ke gereja ini malas, tapi puji Tuhan, oleh karena kasih kemurahan Tuhan, kita boleh ada di tempat ini. Haleluya. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Yakobus, dari surat Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12. Nah, tema atau judul renungan kita pada hari ini, pada saat ini adalah bertahan dalam pencobaan dan ujian. Bertahan dalam pencobaan dan ujian. Nah, kita boleh sama-sama membaca Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12. Kita boleh baca bersama-sama karena ini adalah hanya satu ayat, jadi kita sama-sama membaca. Mungkin kita sudah menemukan semuanya ya, walaupun di layar slide belum, tapi saya percaya kita sudah menemukan dalam Alkitab kita. Yuk kita sama-sama membaca Yakobus 1 ayat yang ke-12. 1, 2, ya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Puji nama Tuhan. Inilah ayat yang menjadi renungan kita pada saat ini. Nah, dikatakan di sini tadi, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Nah, itu yang pertama yang kita baca. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak kami yang terkasih, di dalam kehidupan kita ini, kita tidak luput dari masalah, pencobaan, kesulitan, dan itu berbagai ragam yang membuat penderitaan dalam kehidupan kita. Ada masalah ekonomi, ada masalah keuangan, atau mungkin masalah kesehatan. Yang pasti kita selalu tetap diperhadapkan kepada masalah selama kita hidup. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata pada saat ini kepada kita, diperdengarkan, dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Kenapa firman Tuhan ini berkata berbahagialah orang yang bertahan? Sebab banyak orang yang tidak tahan ketika menghadapi pencobaan. Banyak orang yang lari, yang gak mampu menghadapi pencobaan yang dialaminya. Tapi firman Tuhan berkata, orang yang bertahan menghadapi pencobaan, menghadapi penderitaan, ia akan berbahagia. Hidupnya dikatakan berbahagia. Nah, tapi biasanya nih, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, anak-anak kami, biasanya ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi ujian, kita langsung berkata kepada Tuhan, Tuhan, lalukanlah masalahku ini, lepaskanlah aku dari permasalahan ini. Itu yang sering kita lakukan. Keluarkanlah aku, Tuhan, dari persoalanku ini. Tapi satu hal yang kita sering lupakan
adalah kita lupa untuk meminta kekuatan daripada Tuhan untuk kita bisa kuat menghadapi cobaan, ujian, masalah yang datang silih berganti di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan berkata, bertahanlah di dalam pencobaan, dan untuk itu, agar kita bisa bertahan, maka kita harus meminta kekuatan daripada Tuhan. Karena kita tahu bahwa hanya Tuhanlah yang bisa memberikan kekuatan kepada kita. Dan kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, maka itu akan mendapat kesia-siaan. Tetapi kita perlu juga tahu bahwa Pak Ibu saudara-saudara yang kasih, bahwa masalah, persoalan yang membuat kehidupan kita menderita itu tidak terus-menerus di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dia ada waktunya. Persoalan itu datang, permasalahan itu datang, itu ada waktunya, bukan terus-menerus. Ujian itu juga datang, itu juga ada waktunya, ada time limitnya. Jadi ketika kita menghadapinya, kita harus perlu bertahan. Kita harus perlu memohon kekuatan daripada Tuhan sampai kita boleh menang atas persoalan kita. Kita boleh menang atas masalah kita. Kita boleh menang atas penderitaan kita itu. Nah, berapa lama ketika kita menghadapi masalah, berapa lama kita harus bertahan? Berapa lama kita harus kuat? Berapa lama? Ini adalah waktunya Tuhan. Kita nggak bisa berkata, Tuhan, aku hanya sampai saat inilah penderitaan yang ku alami ini. Hanya sampai minggu inilah persoalanku ini. Hanya sampai bulan inilah persoalan yang ku hadapi ini. Enggak bisa. Selama masalah itu masih kita hadapi dan kita belum menjadi pemenangnya, kita harus bertahan dan kita harus kuat. Itulah sebabnya kita punya keistimewaan menjadi orang Kristen, anak-anak Tuhan. Kita mengerti, harus mengerti kenapa ujian, persoalan, masalah ini datang kepada kita. Apa Tuhan rencanamu? Apa Tuhan yang kau kehendaki atas kehidupan kami? Itu yang perlu kita tanyakan. Dan perlu kita ketahui bahwa masalah yang sama pun itu bisa dialami antara si A dengan si B, waktunya bisa berbeda. Contoh, seseorang mengalami penyakit yang sama. Katakanlah misalnya penyakit demam. Si A itu bisa mengalami penyakit itu hanya 3 hari, dia udah sembuh. Tapi si B, dia bisa mengalami sakit itu sampai 1 minggu. Atau mungkin si C, dia bisa mengalami sakit itu sampai 1 bulan. Jadi berbeda. Tapi yang pasti, semua ada waktunya. Tuhan sudah tentukan waktunya. Kenapa permasalahan, persoalan itu mungkin lebih lama kita hadapi daripada orang lain? Mungkin Tuhan masih mau melihat hati kita. Apakah kita
kita memang betul-betul sudah siap untuk menjadi pemenang atas masalah ini? Ataukah kita masih perlu lagi bertahan sampai kita betul-betul tahan, sampai kita betul-betul mendapat kekuatan yang daripada Tuhan, dan sampai menjadi seorang pemenang? Bahkan bisa saja satu persoalan belum lagi terselesaikan, datang lagi persoalan yang kedua, bahkan datang lagi persoalan yang ketiga. Ini dikatakan persoalan yang bertubi-tubi, atau bahkan ada istilah sudah jatuh ketimpa tangga. Nah, masalah datang silih berganti, tapi percayalah kepada Tuhan. Ujian itu diberikan kepada kita maka Tuhan pun akan senantiasa turut ambil bagian di dalam kehidupan kita. Dan tiba waktunya kita menjadi pemenang. Selanjutnya, kalau tadi kita sudah bertahan di dalam percobaan dan kita sudah tahan uji, maka apa yang akan kita terima? Maka kita akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Pencobaan yang silih berganti itu bisa kita lalui. Ujian yang datang kepada kita itu juga bisa kita lewati. Kita tetap kuat, berjalan bersama Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam segenap kehidupan kita. Karena tidak ada sumber kekuatan selain daripada Tuhan. Ketika ini bisa kita lalui dan kita sudah tahan uji, maka mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada kita akan kita terima. Mahkota kehidupan akan diberikan Allah kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Ketika tadi Tuhan sudah melihat bagaimana kita bisa melewati pergumulan, penderitaan, pencobaan yang kita alami itu, kita sudah dengan setia datang kepada Tuhan. Ujian yang Tuhan berikan juga kita bisa lewati. Tuhan melihat hati kita, Tuhan melihat kehidupan kita, dan Dia tahu bahwa kita mengasihi Dia. Kita benar-benar mengasihi Dia. Orang yang mengasihi Tuhan, ketika hidupnya diperhadapkan kepada masalah, kepada penderitaan, sekalipun itu sangat-sangat berat, tapi dia tetap bisa berkata bahwa Engkau baik Tuhan, bahkan Engkau teramat baik. Sekalipun sebenarnya kehidupan yang dialaminya sungguh sangat-sangat menderita dan sangat terasa menyakitkan, tapi sebagai anak Tuhan tetap harus bisa berkata bahwa Tuhan itu sungguh baik dan sungguh luar biasa. Jadi bukan karena kita diberkati dengan luar biasa, bukan karena kita memiliki orang-orang yang luar biasa yang ada bersama kita, bukan karena kita memiliki harta yang melimpah maka kita bisa berkata Tuhan itu baik. Tapi dalam kesesatan pun kita harus bisa mengatakan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu sungguh luar biasa, sekalipun kita hidup di dalam penderitaan. Tapi percaya, dikatakan, maka orang-orang yang bertahan di dalam pencobaan, yang bertahan di dalam ujian, maka
merekalah yang disebut orang-orang yang berbahagia. Jadi bukan karena kita berhidup berkelimpahan, bukan karena hidup dengan uang yang banyak maka kita disebut berbahagia, tapi orang yang berbahagia adalah orang yang bisa bertahan di dalam setiap percobaan dan di dalam setiap ujian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah firman Tuhan yang menjadi renungan kita. Biarlah kiranya kita semuanya menjadi orang-orang yang berbahagia di dalam Kristus Tuhan dan menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Saya undang para pemain musik untuk boleh maju ke depan. Kita mau mengangkat pujian kita. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi di dalam hidup kita tahu itu semua adalah untuk kebaikan kita. Waktu Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Biarlah kami boleh menaikkan pujian ini Tuhan dengan segenap kerinduan dan segenap hati kami Tuhan, benar-benar menaikkan hal yang seperti pujian ini. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku
cobaan yang kami alami. Engkau melihat kehidupan kami ya Bapa. Engkau melihat hati kami ya Tuhan. Kami benar-benar menyerahkan segalanya kepada-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Engkau peduli atas kehidupan kami. Engkau melawat kami Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, waktu Tuhan adalah yang terbaik dalam setiap kehidupan. Dan biarlah sebenarnya kehidupan kami selalu mengandalkan Engkau ya Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, Kau adalah sumber kehidupan dalam kehidupan kami. Kau adalah sumber pertolongan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami ya Allah. Setiap perbuatan kami yang tidak berkenan kepada-Mu ya Tuhan, ampuni. Sehingga kami tetap layak di hadapan-Mu. Kami tetap kudus di hadapan-Mu. Kami tetap boleh masuk dalam tata kudus-Mu ya Tuhan. Dan biarlah setiap dosa kami tidak menjadi penghalang atas kebaikan kami. Haleluya. Kami juga berdoa Tuhan Yesus secara khusus pada saat ini ya. Buat Bapak Gembala kami Tuhan Yesus yang hari ini tidak dapat hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini ya Tuhan. Karena Bapak Gembala kami Tuhan sedang sakit ya Bapak. Dan saat ini Tuhan sedang berada di rumah sakit Pamela. Dan kami mendengar Tuhan Yesus setelah beberapa hari dan setelah dioperasi, maka hari ini sore nanti Bapak Gembala kami boleh kembali pulang ke rumah. Kami tahu Tuhan Yesus, itu semua adalah oleh karena kebaikan-Mu Tuhan. Itu semua adalah oleh karena izin-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, berkat Tuhan melimpah Tuhan Yesus bagi hamba-Mu, bagi kehidupan Bapak Gembala kami beserta seluruh keluarga. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Bapa. Engkau juga melihat setiap kerinduan anak-anak-Mu ya Tuhan yang hadir pada saat ini Tuhan. Kami membawa persembahan kami, kehidupan kami, menaikkan doa-doa hanya kepada-Mu ya Tuhan. Kau dengarkanlah setiap permohonan anak-anak. Kami percaya Tuhan Yesus, tangan pengasihan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong setiap anak-anak. Telinga-Mu Tuhan Yesus yang selalu mendengarkan seruan daripada anak-anak. Dan kami percaya Bapa, Engkau Allah yang baik, bahkan Engkau Allah yang teramat baik, yang senantiasa melawat, menutup ukur setiap kehidupan anak-anak. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Haleluya. Amin. Haleluya, salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan buat
firman yang sama-sama kita dengarkan. Semoga firman tersebut dapat kita terima dalam setiap kehidupan kita, itu dapat menjadi kekuatan kita senantiasa mengalami pencobaan-pencobaan. Kita percaya jika kita berseru memanggil nama Tuhan, kita tetap mengandalkan Tuhan, kita akan berkemenangan atas segala pencobaan tersebut. Haleluya. Saat ini kita akan mendengarkan warta jemaat Minggu 28 Maret 2021. Yang pertama, ibadah Jumat Agung. Kita akan beribadah pada hari Jumat 2 April 2021 pukul 10 di gedung gereja. Kita akan memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kedua, doa dan puasa kita akan melaksanakan pada hari Sabtu 3 April 2021. Seluruh jemaat diajak untuk melaksanakan doa dan puasa dimulai pada pukul 22 hari Jumat atau pukul 10 malam sampai dengan pukul 16 pada hari Sabtu. Dan yang ketiga, ibadah raya Minggu. Kita akan tetap melaksanakan ibadah raya, kita akan memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus kita pada hari Minggu 4 April 2021 pukul 10 di gedung gereja. Dan yang keempat, tetaplah berdoa. Seluruh jemaat tetaplah berdoa bersama keluarga setiap hari pada pukul 20 atau pukul 8 malam. Adapun pokok-pokok doa kita berdoa buat pertumbuhan iman, berdoa buat keluarga, berdoa buat gembala jemaat, berdoa buat pelayanan atau program gereja, berdoa buat bangsa dan negara Indonesia. Dan yang kelima, dukung dan doakan rencana pertambahan luas gedung gereja dari luas 91 meter menjadi 191 meter dengan biaya kurang lebih 80 juta rupiah. Semoga rencana ini dapat dimulai pada bulan Juni 2021. Dan yang terakhir, cegah penularan COVID-19. Kita tetap dihimbau untuk tetap mencegah penularan COVID-19. Kita tingkatkan imun tubuh, pakai masker ketika kita di luar rumah, jaga jarak atau hindari kerumunan, dan seringlah mencuci tangan. Demikianlah warta jemaat dalam sepekan ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Sebelum kita mengakhiri ibadah, kita akan berdoa syafaat. Kita berdoa buat Tuhan. Kita siapkan hati kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh rahmat, hati kami tetap limpah dengan syukur ya Tuhan, buat segala kasih-Mu Tuhan, buat segala kebaikan-Mu Bapa di sepanjang hari-hari kami Tuhan Yesus. Kami tetap merasakan campur tangan-Mu Tuhan, kami tetap merasakan penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa jika Engkau melayangkan ibadah kami Tuhan Yesus pada saat ini. Kami bersuka cita Tuhan, kami berkumpul dengan saudara kami seiman di tempat ini Tuhan Yesus. Kami telah memuji meninggikan nama Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus yang disampaikan hamba ke Bapa. Kami bersyukur ya Bapa buat firman-Mu Tuhan yang boleh menguatkan kami Tuhan Yesus, yang memberikan kami Tuhan senantiasa kekuatan yang daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan ya Tuhan. Dalam firman-Mu tersebut Bapa boleh tinggal dalam setiap hati kami Tuhan Yesus. Kami bukan hanya saja Tuhan sebagai pendengar ya Bapa, tapi biarlah kami Tuhan Yesus sebagai pelaku-pelaku atas firman-Mu Tuhan Yesus. Kalau kami Tuhan Yesus mengalami setiap pencobaan dalam kehidupan kami, biarlah Tuhan Yesus kami tetap berseru kepada Tuhan. Hati kami tetap berpengharapan kepada-Mu Tuhan Yesus. Kalau kami Tuhan memanggil nama Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus Engkau senantiasa buka
Engkau yang membuka jalan ya Bapa, siapa yang sanggup menutupnya Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau akan membebaskan kami Tuhan dari setiap persoalan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada saat ini, yaitu Ibu Sihite ya Bapa. Tuhan, biarlah Tuhan Kau pakai hamba-Mu Tuhan Yesus menjadi seorang hamba Tuhan yang senantiasa boleh menjadi berkat Tuhan Yesus dimanapun mereka, dimanapun hamba-Mu berada ya Bapa. Khususnya Tuhan bagi kami jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman pada saat ini ya Bapa. Kami sudah diberkati Tuhan Yesus oleh firman-Mu ya Bapa yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan Kau semakin memberkati kehidupannya Bapa. Engkau memberkati pelayanannya juga Tuhan Yesus. Engkau memberkati anak-anaknya Tuhan, menantu dan cucunya juga Tuhan. Engkau memberkati usahanya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau tutup fokus hamba-Mu Tuhan Yesus menjadi seorang hamba yang senantiasa takut akan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, jika pada saat ini Tuhan Bapak Gembala kami tidak bersama dengan kami pada saat ini melakukan ibadah ya Bapa. Tuhan Kau yang Maha tahu Tuhan Yesus akan apa yang dialami oleh hamba-Mu ya Bapa. Tuhan, hamba-Mu pada saat ini Tuhan sedang berada di rumah sakit ya Bapa. Beberapa hari yang lalu Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah Tuhan Yesus selesai operasi ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, semuanya itu Tuhan Yesus boleh terjadi Tuhan atas hamba-Mu ini, atas izin Engkau ya Bapa. Tapi Tuhan Yesus, Engkau yang bekerja Tuhan Yesus di dalam hamba-Mu ya Bapa, sehingga operasi tersebut ya Bapa boleh berjalan dengan baik ya Bapa. Engkau yang menjamah Tuhan para dokter dan perawat Tuhan Yesus yang sudah melakukan operasi tersebut ya Bapa, sehingga operasi tersebut ya Bapa boleh berjalan dengan baik ya Bapa. Dan pada saat ini juga Tuhan Yesus, hamba-Mu nanti Tuhan akan pulang Tuhan Yesus ke rumah ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau telah menyembuhkan Tuhan Bapak Gembala kami. Engkau telah memulihkan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau nyatakan mujizat-Mu Tuhan Yesus untuk hamba-Mu Tuhan Yesus Bapak Gembala kami ya Bapa. Kami masih sangat memerlukan hamba-Mu Tuhan Yesus sebagai seorang gembala Tuhan Yesus di tempat ini ya Bapa, untuk menggembalakan kami Tuhan Yesus jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Tuhan, biarlah Engkau yang semakin memberikan kekuatan ya Bapa. Engkau semakin memulihkan kehidupannya Tuhan Yesus, sehingga hari-hari selanjutnya Tuhan kami boleh bersama-sama Tuhan Yesus untuk beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat ibu gembala kami juga Tuhan, dan anak-anaknya Tuhan, menantu dan cucunya juga Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kiranya Engkau juga yang memberkati keluarga Bapak Gembala kami juga Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan keluarga ini Tuhan menjadi keluarga yang senantiasa menjadi berkat Tuhan Yesus di tengah-tengah gereja-Mu ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Ibu Gembala kami secara khusus juga kami berdoa ya Bapa, hamba-Mu Tuhan Yesus, Ibu Gembala kami juga Tuhan di masa tua ini juga Tuhan sedang mengalami kelemahan Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, Kau akan berikan kekuatan bagi Ibu Gembala kami. Kalau ada sakit yang hitam dalam tubuhnya Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan Yesus, Engkau yang sembuhkan Ibu Gembala kami Tuhan. Biarlah Tuhan kesehatan yang sempurna Kau berikan dalam Ibu Gembala kami juga Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat seluruh keluarga Tuhan di tengah-tengah jemaat gereja Seibangkan ini juga Tuhan Yesus. Tidak terkecuali Tuhan Yesus, setiap keluarga Tuhan Kau juga yang memberkati Tuhan Yesus. Kami boleh Tuhan Yesus menjadi berkat dimanapun kami berada ya Bapa. Kau berkati setiap hati kami juga Tuhan Yesus, pikiran kami dan juga perkataan kami juga Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada ya Bapa, biarlah kami boleh menjadi berkat ya Bapa di tengah-tengah kehidupan kami ya Bapa. Baik di tengah-tengah lingkungan kami, baik di luar lingkungan kami juga Tuhan Yesus. Kami boleh menjadi berkat ya Bapa bagi banyak orang Tuhan Yesus. Kau yang memberkati anak-anak kami juga Tuhan Yesus. Di masa kecil mereka ya Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam perlindungan-Mu Tuhan turun atas mereka ya Bapa. Tuhan, mungkin selama 24 jam kami tidak dapat mengawasi anak-anak kami Tuhan, tapi kami serahkan anak-anak kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan.
Nusantara Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus, mereka senantiasa setia Tuhan untuk boleh datang beribadah kepadamu di tempat ini Tuhan. Ini satu hal kesukaan bagimu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau memberkati adik-adik kami dari SMK di Nusantara ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang bekerja atas kehidupan mereka Tuhan. Dan kami juga berdoa buat sekolahnya, tempat mereka mendapatkan pendidikan pada saat ini Tuhan. Biarlah juga Engkau memberkati sekolah tersebut ya Bapa, sehingga sekolah tersebut Tuhan boleh menjadi berkat bagi mereka Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat program-program gereja kami Tuhan Yesus. Hari Jumat Tuhan, kami akan melaksanakan Jumat Agung Tuhan Yesus. Kami akan boleh datang beribadah kepada-Mu Tuhan pada hari Jumat nanti untuk memperingati hari kematian ya Bapa. Engkau yang memampukan kami Tuhan, Engkau yang memberkati kami, Engkau yang memberikan kami kesehatan Tuhan Yesus. Sehingga hari Jumat nanti Tuhan Yesus kami boleh bersama-sama datang ke tempat ini untuk beribadah bersama dengan saudara kami seiman. Biarlah Tuhan Engkau yang bekerja senantiasa atas kehidupan kami. Dan hari Sabtu juga Tuhan kami akan melaksanakan ibadah puasa Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau juga memberikan kami kemampuan ya Bapa, sehingga kami boleh melakukan ibadah tersebut ya Bapa dengan baik Tuhan Yesus. Dan itu bukan sekedar puasa biasa ya Bapa, tapi kami tetap untuk berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan Yesus pertolongan yang daripada Engkau ya Bapa, sehingga setiap doa-doa yang kami sampaikan ya Bapa itu boleh Engkau kabulkan Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat rencana untuk pembangunan gereja ini juga Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap rencana-rencana gereja-Mu Tuhan Yesus kami serahkan kepada-Mu ya Bapa. Engkau yang menentukan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan semuanya boleh berjalan dengan baik Tuhan. Setiap dana yang kami butuhkan juga Tuhan Yesus itu semuanya boleh terpenuhi Tuhan Yesus. Kiranya Engkau senantiasa campur tangan Tuhan Yesus. Engkau senantiasa yang mengabulkan segala keperluan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat para pelayanan kami juga Tuhan Yesus di tempat ini. Tuhan, Engkau telah memilih kami Tuhan Yesus untuk sebagai pelayan ya Bapa. Kami memberikan hati kami memberikan hidup kami sepenuhnya Tuhan di dalam pelayanan tersebut ya Bapa. Biarlah Kau berikan kami hikmat-Mu Tuhan Yesus, sehingga kami boleh memberikan pelayanan yang terbaik Tuhan Yesus dalam setiap ibadah, dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapa buat bangsa kami, negara dan pemerintahan kami juga Tuhan Yesus. Engkau tahu Tuhan Yesus apa yang dialami oleh bangsa kami ya Bapa. Tuhan, kami berdoa ya Bapa, pulihkan bangsa kami ini Tuhan Yesus. Sembuhkan bangsa kami ini Tuhan dari setiap keterpurukan Tuhan Yesus. Khususnya Tuhan Yesus buat COVID-19 ya Bapa yang masih melanda bangsa kami juga Tuhan. Tuhan, kami bersyukur hingga pada saat ini Engkau masih memberikan kami kesehatan dan kekuatan ya Bapa. Dalam Tuhan Yesus setiap masyarakat ya Bapa di tengah-tengah bangsa ini juga Tuhan Yesus akan mendapatkan kekuatan dan kemampuan daripada Engkau Tuhan Yesus. Kami boleh menuruti setiap protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintahan kami ya Bapa, sehingga kami terhindar Tuhan Yesus dari COVID tersebut ya Bapa. Kiranya semuanya itu boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Terlebih juga Tuhan Yesus kami berdoa buat para pemerintahan kami Tuhan, Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'arif Amin juga Tuhan Yesus, dan juga para pemerintah kami yang terendah ya Bapa yang ada di daerah-daerah juga Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati mereka Tuhan Yesus. Engkau telah mempercayakan mereka Tuhan untuk memimpin bangsa ini Tuhan, untuk mengatur bangsa ini juga Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau berikan mereka kemampuan untuk setiap pekerjaan mereka ya Bapa. Biarlah Engkau berikan mereka hati yang takut akan Engkau ya Bapa, sehingga mereka dapat bekerja lebih baik lagi juga Tuhan Yesus di tengah-tengah bangsa kami ini Tuhan. Kami ini juga Tuhan Yesus tetap menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan.
Biarlah Tuhan Engkau yang berkuasa atas kehidupan kami Tuhan Yesus. Di atas semuanya ini Tuhan, ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat ya Bapa, sehingga kami menjadi orang-orang yang layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya undang untuk bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita ini. Kita akan menerima doa berkat melalui hamba-Nya. Kita akan puja kita. Kami memuji kebesaran-Mu. Sebab Engkau Allah yang ajaib, Allah yang hebat, dan Allah yang sungguh luar biasa. Bapa, di penghujung ibadah kami ini Tuhan, dalam kami tetap menyatakan rasa syukur kami dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Sebab Engkau sangat baik, bahkan Engkau teramat baik ya Bapa. Bapa, kami bersyukur dari mulai awal ibadah ini hingga berakhir, semuanya Tuhan boleh berjalan dengan baik ya Bapa. Dan biarlah setiap pujian penyembahan kami, persembahan yang kami berikan, terlebih hidup kami Tuhan yang kami persembahkan kepadamu ya Tuhan Yesus, biarlah itu menjadi kesukaan bagimu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar Bapa, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, biarlah tangan pengasihan-Mu yang senantiasa memberkati seluruh kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Dan kami boleh pulang ke rumah kami masing-masing ya Tuhan Yesus. Kami boleh menerima damai sejahtera daripada-Mu, sukacita yang daripada-Mu, pengertian yang baru yang boleh kami terima atas firman-Mu Tuhan Yesus. Itulah yang boleh kami bawa ya Bapa. Dan sehingga kami Tuhan, di manapun kami berada, kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pujian, hormat, kemuliaan hanya kami naikkan bagi-Mu. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing dan kita akan mengakhiri ibadah ini, mari tadakan hatimu, tadakan tanganmu. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah seluruh kehidupanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan cinta kasih daripada Yesus Kristus serta persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kalinya. Amin. Haleluya. Amin. Salam semuanya. Saya silakan duduk.
Demikian ibadah kita hari ini. Terima kasih atas kesiapannya, kesediaannya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Bye.